Teman-teman para tipers, kali ini kita akan membahas sebuah profil, sebuah mata kuliah dalam teknologi pendidikan, yaitu pengembangan multimedia pembelajaran. Di mana mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib dalam teknologi pendidikan yang capaian pembelajarannya nanti hasil belajar meliputi 3 aspek dalam pembelajaran. Yang pertama sikap, di mana mahasiswa nanti memiliki sikap kemandirian, bertanggung jawab, kolaborasi, sikap disiplin dalam mengimplementasikan suatu saat praktik-praktik kajian teori, perancangan, pengembangan multimedia pembelajaran. Berikutnya, hasil belajar yang ingin dicapai tentu saja aspek pengetahuan, penguasaan teori, konsep teori, prinsip dan prosedur teori dari multimedia pembelajaran, di mana ini akan menjadi dasar pemahaman para mahasiswa sebelum nanti pada akhirnya bisa mengimplementasikan, mempraktikkan bagaimana multimedia pembelajaran itu bisa dikembangkan dan pada akhirnya dapat bermanfaat bagi peserta didik atau bagi praktisi pendidikan lain seperti guru, pengawas, kepala sekolah, dan lain sebagainya. Dan tentu saja capaian hasil belajar yang berikutnya menyangkut aspek keterampilan. Nah, keterampilan ini tentu saja adalah sebuah kompetensi yang diharapkan dari peserta didik, mahasiswa yang ikut mata kuliah ini. Dalam hal ini adalah penguasaan, kemampuan pengimplementasian teori yang sudah dipahami untuk diterapkan dalam konteks terampil mendesain, terampil mengembangkan, kemudian terampil memproduksi multimedia pembelajaran, dan tentu saja dalam konteks ini mereka juga akan diupayakan mampu merancang penilaian dari penggunaan multimedia pembelajaran. Nah, apa saja sih sebenarnya prinsip teori yang harus dikuasai dan teori-teori apa saja yang harus dikuasai mahasiswa dalam mata kuliah ini? Tentu teori-teori dasar yang menjadi rujukan, yang menjadi landasan bagaimana multimedia itu akan digunakan oleh user, ya, akan digunakan oleh peserta didik, oleh implementator pendidikan. Tentu yang pertama ini berangkat dari teori belajar dan pembelajaran. Setidaknya ada 3 teori yang mendasari, yang harus dikuasai mahasiswa dan harus dibahas dalam mata kuliah ini dalam pertemuan-pertemuan awal dari 16 pertemuan yang disajikan. Karena mata kuliah ini bobotnya 3 SKS, maka setidaknya saya dalam rancangan perkuliahan semester dalam RPS itu membagi 2 mata kuliah ini. Durasinya itu 8 pertemuan awal itu untuk penguasaan teori yang menjadi dasar dari mata kuliah pengembangan multimedia pembelajaran, dan baru keduanya itu adalah praktik dari implementasi teori-teori tersebut. Nah, kembali kepada teori yang harus dikuasai, setidaknya ada 3. Yang pertama itu ada teori konstruktivis, di mana nanti mata kuliah ini menyajikan secara konsep, prinsip, dan prosedur yang harus dikuasai mahasiswa. Bagaimana teori konstruktivis itu menjadi pedoman bagi mahasiswa untuk memahami bagaimana nanti multimedia ini nanti akan memberikan pemahaman pengetahuan berdasarkan prinsip-prinsip kontekstual. Peserta didik, mahasiswa tentu ini akan mengkonstruk pemahaman tentang pengembangan multimedia pembelajaran berdasarkan pengalaman yang sudah dilakukan. Pengalaman di persekolahan, pengalaman di tempat kerja itu akan didiskusikan, dielaborasi. Kemudian bagaimana mahasiswa memahami dan secara induktif menguasai teori-teori konstruktivis dalam pengembangan multimedia pembelajaran. Yang kedua tentu saja teori kognitif, karena biar bagaimanapun multimedia dalam konteks ini adalah sebuah instrumen yang digunakan baik dia sebagai alat bantu maupun dia sebagai sumber belajar yang pada akhirnya membentuk pengetahuan-pengetahuan, sehingga nanti ini bagi mahasiswa teori belajar kognitif yang dibentuk dari berbantuan multimedia ini penting dikuasai. Maka nanti paham-paham yang dikembangkan oleh Piaget,
kemudian teori konstruktivis tadi yang dikembangkan oleh Vygotsky, tentu itu menjadi bahan diskusi yang menarik bagi mahasiswa untuk memahami teori-teori yang memiliki relevansi dengan pengembangan media sumber belajar. Dan teori berikut yang menjadi bidang kajian di mata kuliah pengembangan multimedia pembelajaran ini adalah tentang motivasi belajar. Nah, dalam konteks ini saya dalam merancangkan pembelajaran mengambil teori motivasi dari John Keller, yaitu dengan model ARCS. Kenapa model ARCS ini saya asumsikan relevan dengan pengembangan multimedia pembelajaran? Karena ini unsur-unsur dari ARCS merupakan unsur-unsur yang menjadi dasar untuk memberikan penguatan motivasi bagi pengguna multimedia yang dikembangkan. Berikutnya saya ingin menjelaskan selain dari teori yang mendasari dari mata kuliah pengembangan multimedia pembelajaran, tentu saja yang tidak kalah pentingnya mempelajari tentang model pengembangan. Nah, pengembangan multimedia pembelajaran merupakan pengembangan yang berorientasi produk. Dan tentu saja model pengembangan yang digunakan dalam mata kuliah ini yang jadi bahan diskusi bagi mahasiswa yang mengambil mata kuliah ini adalah pemahaman tentang konsep, prinsip, kemudian prosedur dari model-model yang akan digunakan oleh mahasiswa. Setidaknya ada 2 model yang menjadi bahan diskusi bagi mahasiswa yang mengikuti mata kuliah ini. Pertama yaitu model Lee dan Owen. Kenapa model Lee dan Owen? Model Lee dan Owen ini merupakan model pengembangan pembelajaran yang orientasinya itu produk. Nah, dalam pengembangan multimedia pembelajaran tentu produk yang dihasilkan itu adalah produk pembelajaran multimedia pembelajaran yang bisa diberikan contoh berbasis video, berbasis web, animasi, kemudian ada blog dan lain-lain. Dan ini merupakan sebuah produk pengembangan yang bisa mengikuti pola, yang bisa mengikuti sintaks atau urutan langkah dari model Lee dan Owen. Model Lee dan Owen ini merupakan model yang spesifikasinya itu orientasinya memang ditujukan untuk pengembangan multimedia pembelajaran. Dan model yang kedua yang menjadi bahan kajian dan bahan diskusi bagi mahasiswa yang ngambil mata kuliah ini adalah model Trolip-Alesi. Nah, model Trolip-Alesi ini adalah model yang khusus dirancang yang dikembangkan untuk digunakan dalam pengembangan multimedia berbasis audiovisual video. Nah, oleh sebab itu sekarang tren yang ada di lingkungan pendidikan, video biar bagaimanapun dari beberapa riset yang dilakukan oleh para ahli tetap menjadi primadona dalam pengembangan multimedia pembelajaran. Nah, dalam konteks ini maka penguasaan teori yang mendasari model yang menjadi rujukan bagi mahasiswa itu merupakan hal penting untuk memperoleh pemahaman pengetahuan dan sikap, sehingga pada akhirnya pada paruh kedua perkuliahan yang dirancang, mahasiswa bisa menerapkan prinsip-prinsip itu dalam pengembangan, mulai dari merencanakan produksi, kemudian merancang produksinya, naskah dan lain sebagainya, sampai ke produksi dan pasca produksi. Nah, mata kuliah pengembangan multimedia pembelajaran ini tentu saja untuk mencapai tujuan yang berhasil, yang efektif, dilaksanakan dengan model-model pembelajaran yang meningkatkan, yang berorientasi dengan meningkatkan kreativitas mahasiswa, critical thinking, komunikasi yang baik, serta kolaborasi. Bagaimana ciri dari pembelajaran abad 21. Selain dari model, selain dari metode ceramah dan lain sebagainya, tentu model yang digunakan dalam mata kuliah ini saya gunakan 2 model. Pada pembahasan teori, kemudian model pada paruh pertama perkuliahan mata kuliah ini, saya menggunakan model case study. Ya, tentu saja kita menyajikan studi-studi kasus yang harus dibahas oleh mahasiswa, kemudian yang rujukan bahan ajar materi yang disajikan, baik itu yang sudah ada maupun yang saya rancang untuk jadi bahan diskusi bagi mahasiswa. Nah, dengan model ini mahasiswa diharapkan memiliki critical thinking, kemudian analisis yang kuat,
kemudian problem solving atas kasus-kasus dengan memanfaatkan praktik-praktik baik yang sudah dimiliki oleh mahasiswa. Dan paruh kedua dari rangkaian mata kuliah pengembangan multimedia pembelajaran ini, saya menggunakan model project based learning, model PJBL. Kenapa model PJBL? Karena dalam tagihan mata kuliah ini lebih menitik beratkan kepada portofolio produk dari perkuliahan, dimulai dari penguasaan teori, kemudian teori yang sudah dikuasai, baik teori pembelajaran, teori model, kemudian bagaimana menilai hasil belajarnya, itu akan diimplementasikan dalam bagaimana kemampuan mahasiswa untuk mencapai kompetensi pengembangan. Maka dalam konteks ini, mahasiswa harus mampu membuat perencanaan untuk pengembangan multimedia pembelajaran. Dari perencanaan itu, mahasiswa akan dituntut untuk mampu mendesain atau merancang produk multimedia yang diinginkan, kemudian proses pengembangan, dan pada akhirnya dia mampu juga memvalidasi dengan prinsip-prinsip teori model, teori yang mendasari teori belajar pembelajaran, untuk mengevaluasi baik secara mengevaluasi karya sendiri maupun mampu melakukan evaluasi terhadap karya mahasiswa yang lainnya. Dan ini yang akan menjadi tolak ukur, indikator bahwasanya media itu yang dikembangkan, multimedia yang dikembangkan itu sudah memiliki dan sudah memenuhi kriteria sesuai dengan indikator-indikator yang diinginkan dalam multimedia pembelajaran. Nah, dengan adanya fase-fase yang diinginkan dari mata kuliah ini, tentu saja ini membutuhkan bagaimana mahasiswa memahami untuk menjawab pertanyaan awal dari model project based learning itu. Kemudian bagaimana dia merencanakan produksinya, apakah itu secara individu maupun berkelompok. Kemudian menjadwalkan waktu, membentuk kelompok dan menjadwalkan waktu pengembangan multimedia pembelajaran. Dan langkah berikutnya mahasiswa melaksanakan aktivitas untuk melakukan mulai dari merencanakan pengembangan multimedia pembelajaran, kemudian mendesain sehingga lahirlah sebuah draft multimedia pembelajaran yang diinginkan, apakah itu berbasis video, apakah itu berbasis web. Kemudian mahasiswa secara bersama-sama berkolaborasi dengan sesama manusia, dengan teman-teman, maksudnya dengan sesama mahasiswa yang ada dalam komunitas belajar dalam konteks kelas, kemudian berinteraksi dengan dosen sebagai pembimbing fasilitator, kemudian mahasiswa, dosen, dan lingkungan belajar. Sehingga pada aspek itu dosen menjalankan fungsinya sebagai pembimbing, memonitoring, dan sekaligus melakukan proses penilaian proses dalam pelaksanaan pelajaran. Nah, tahap akhir dari mata kuliah ini tentu saja dari model PJBL ini, dosen saya melakukan penilaian dengan terhadap mahasiswa dengan mempresentasikan, dengan melakukan evaluasi produk yang dihasilkan dari mahasiswa dari proyek yang sudah dilakukan. Tentu penilaian ini tidak hanya dilakukan oleh dosen sendiri, tapi ada juga penilaian kolega dari mahasiswa menilai kelompok lainnya yang dilakukan. Nah, mata kuliah pengembangan multimedia pembelajaran ini merupakan tadi sudah saya sampaikan, merupakan mata kuliah wajib yang harus diikuti oleh mahasiswa teknologi pendidikan, magister teknologi pendidikan, yang di dalamnya tentu memberikan pemahaman pengetahuan, kemudian sikap-sikap disiplin, kerjasama, kolaborasi, dan bertanggung jawab dalam pengembangan multimedia pembelajaran. Dan yang tak kalah pentingnya, dengan penguasaan sikap dan pengetahuan itu mahasiswa memiliki keterampilan untuk merencanakan, mendesain, mengembangkan, memproduksi sebuah multimedia pembelajaran sampai pada akhirnya mahasiswa mampu memproduksi produk multimedia pembelajaran yang tervalidasi, yang bisa bermanfaat bagi komunitas belajar, baik itu siswa di satuan pendidikan, kemudian guru, atau masyarakat lain sebagai implementator dari pembelajaran pendidikan di mana mereka berada. Teman-teman, mata kuliah ini mata kuliah yang sangat menjanjikan, yang sangat relevan untuk dikuasai, diikuti oleh mahasiswa. Kenapa? Pada dasarnya mata kuliah ini adalah mata kuliah yang mengikuti tren dan isu yang berkembang dalam kehidupan masyarakat di abad 21 ini. Karena
Tren-tren itulah yang menjadi dasar kenapa mata kuliah ini harus dihadirkan, karena dengan perkembangan teknologi digital, baik itu terkait multimedia yang berbasis video, berbasis web, dan artificial intelligence yang saat ini sedang banyak yang harus dikuasai, memberikan kesempatan kepada mahasiswa yang mengikuti mata kuliah ini untuk dapat beradaptasi, berkolaborasi, sehingga mahasiswa menjadi pribadi yang pembelajar, menjadi pribadi yang terus berkembang, tumbuh, dan memiliki kapabilitas baik sebagai implementator maupun sebagai akademisi untuk menerapkan pengetahuan-pengetahuan dalam pengembangan multimedia pembelajaran. Demikian profil dan pembelajaran dari mata kuliah pengembangan multimedia pembelajaran ini. Mudah-mudahan ini bisa memberikan pencerahan tentang bagaimana kita harusnya menyikapi multimedia dalam implementasinya dalam pembelajaran saat ini. Demikian, sampai jumpa di video berikutnya.